dari gurunya Syekh Yasin Padang, tapi sudah lama di Mekah dan mengajar di Mekah, dan juga wafat di Mekah dan dimakamkan di Jannatul Ma'la. Dari gurunya Kiai Ma'sum, dari gurunya Waliullah Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, dari gurunya Syekh Abdul Ghani Bima, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Mahmud Palembang, dari gurunya Al-Muammar Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Palembang, dari gurunya As-Sayyid Ahmad Syarif Maqbul Al-Ahdi Al-Hasani, dari gurunya Syekh Abdurrahman bin Ahmad An-Nakhali, dari ayahnya, dari Imam Muhammad ibn Al-Ula Al-Babili, dari Imam As-Sanhuri, dari Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dari Imam Al-Qatyani, dari Imam Ibn Al-Mulaqin, dari Imam Abdul Futuh Yusuf bin Muhammad Ad-Dallas, dari gurunya Abul Hasan Yahya bin Ahmad, dari gurunya Abul Hasan Yahya bin Muhammad Al-Ansari, dari pengarang kitab Imam Qadi Iyad bin Fadl bin Iyad bin Musa Al-Yahsubi Al-Maliki, wafat tahun 544. Beliau mengatakan, masih di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang kepribadian Rasulullah SAW, bagaimana majelisnya Rasulullah, bagaimana kesimpulan dari sirahnya Nabi Muhammad SAW dan akhlaknya. Ini dari penutup dari bab ini. Nanti di bab selanjutnya tentang Isra dan Mi'raj, pas banget nanti di bulan depan ini, apa minggu depan sudah mulai insya Allah masuk bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Jadi ini bitaufik ya, dengan taufik dari Allah, bukan secara kebetulan tapi sudah dari Allah SWT. Jadi habis bab ini masuk ke dalam Isra Mi'raj, itu ada pembahasan yang sangat penting sekali. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan, umur panjang, bisa mengkaji kitab ini dengan tuntas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasa'altuhu an majlisihi sallallahu alaihi wasallam amma kana yasna'u fi. Sayyidina Al-Husain ya, bin Ali bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bertanya kepada ayahnya. Sayyidina Husain bertanya kepada ayahnya Sayyidina Ali, ya, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada ayahnya, Abi, bagaimana si kakek, maksudnya Rasulullah SAW itu majelisnya gimana? Nah, beliau menjelaskan ini Sayyidina Ali. Mungkin Sayyidina Husain waktu itu masih kecil, jadi belum begitu apa ya, jadi tanya lagi supaya lebih kuat lagi bagaimana majelisnya Rasulullah sehingga bisa ditiru oleh beliau. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlisu wa la yaqumu illa ala dzikrin. Rasulullah, majelisnya Rasulullah, majelis ilmu dan majelis zikirnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW la yajlisu, Rasulullah itu tidak duduk, tidak berdiri, kecuali selalu dalam keadaan zikir kepada Allah SWT. Artinya selalu ingat Allah, nggak pernah Rasulullah itu lalai, ya kan? Pada dzakir apa di surat Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang selalu berzikir, baik duduk, berdiri, dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, mereka selalu berzikir. Bagaimana imamnya, para ahli zikir? Ya Rasulullah SAW. Bahkan dijelaskan di Sahih Bukhari dari istrinya Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyani namat ainu wa lam yanam qalbu. Ya, apa artinya? Udah manggung-manggung ini paham, kira-kira paham ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW ini dari istrinya Rasulullah, ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan Rasulullah itu tidak pernah lalai berzikir. Setiap saat, setiap nafasnya, setiap denyut nadinya Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah. Yadhkuru rabbahu fi kulli ahyani. Ya, jadi tidak pernah nggak berzikir, zikir terus. Ya. Lebih dahsyat lagi, namat ainuh walam yanam qalbuh. Matanya terpejam tapi hatinya tidak pernah tidur.
Ya, nah mata'inu jadi matanya saja yang tertutup, matanya saja yang terpejam, tapi hati tidak pernah tidur. Kalau kita meleknya aja tidur, apalagi tidurnya. Ya melek ini kayak gini melek gitu, tapi itu pikiran kemana-mana gitu, pikirannya terbang. Ada yang inget chattingan, ada yang inget, aduh itu tadi belum di tag, belum ditransfer itu ini, kepikiran terus itu padahal melek itu, nggak zikir sama Allah itu. Gimana kalau tidur? Ya udah bablas itu. Tapi Rasulullah Rasulullah tidurnya aja berzikir, gimana meleknya? Ya itu maksudnya ya. Makanya ada salah satu pendapat dalam mazhab Imam Maliki, Rasulullah itu selalu suci, tidak pernah batal dari hadis ini. Karena nggak pernah tidur, cuman merem doang begini. Kalau kita merem semua, udah merem begini, udah merem semua, udah hatinya merem, ininya merem, gitu. Ya, jadi itu bedanya ya Rasul. Salah satu keistimewaan dan salah satu penciri khas, salah satu distingsinya Nabi. Makanya Imam Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah, mengarang kitab khusus tentang keistimewaan Nabi, Al-Khosaisul Kubra. Al-Khosais Al-Kubra, keistimewaan yang besar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Ada beberapa, situ ada ratusan. Salah satunya Rasul itu tidak pernah nguap, tidak pernah Rasulullah. Rasul tidak pernah mimpi basah, karena mimpi basah itu dari setan. Rasul lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasal abasal fi madaz zamani. Nabi tidak pernah mimpi basah. Kalau antum saya nggak tahu. Ya, apalagi yang bujangan-bujangan kalau nikah sih biasa sudah. Ya kan? Mimpi basah gitu. Itu dari setan. Nabi tidak pernah mimpi basah. Terus Nabi itu tidak pernah dihinggapi lalat. Kalau Bapak tuh ada ini sedikit udah pernah nempel aja tuh lalat itu. Iya Pak. Nabi tidak pernah dihinggapi lalat, ya. Karena Rasulullah itu kalau buang air kecil tidak ada baunya. Kalau antum gimana? Udah makanya jengkol ada. Pete, waduh gini semua ini. Ya, itu Rasulullah SAW ya. Sallu ala Nabi Muhammad ya. Ini salah satu beberapa ya, banyak. Nyata itu di situ. Oke. Jadi Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah itu. Wala yutinul amakin. Rasul tidak pernah membikin majelis itu ngebeda-bedain gitu. Ini khusus untuk VVIP gitu. Nggak pernah Rasulullah. Pokoknya silakan semuanya. Ayo, orang kecil, orang grassroots, orang pejabat, rakyat, pengusaha, udah semuanya silahkan. Bebas Rasulullah SAW, terbuka. Ya Rasulullah ya itu. Jadi nggak pernah beda-bedain dalam majelisnya. Ini khusus, ini kajian khusus nih spesial untuk ini saja gitu. Itu nanti menyinggung perasaan orang lain ya. Jadi Rasul tidak mau menyinggung perasaan siapapun. Wayanha anjal, dan memang Rasul melarang itu. Ya kan? Jadi siapapun yang datang membutuhkan bantuan kita bantu siapapun dia. Tanpa pandang bulu, Pak. Tanpa pilih kasih. Itu Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad ya. Wa idzan taha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlis. Luar biasa ya. Jadi Rasul kalau datang terakhir ya duduk di pojok itu. Gitu. Kalau kita punya jabatan gitu kan, masa saya duduk di belakang? Nggak tahu sih, gitu. Tersinggung gitu, gengsi. Enggak, Rasul enggak. Wa yantahi, jadi wajalasa haitsu yantahi bihil majlis. Jadi duduk di mana tempat yang sudah ya tersedia begitu. Kalau udah penuh ya udah di belakang. Kenapa? Karena nggak mau melangkahi orang. Pundak kalau orang duduk nih, terus dari belakang gitu melangkahi pundaknya. Itu nyinggung. Kita bisa begitu siapa sih gitu. Ada begitu kan ya. Orang datangnya belakangan, pengennya ke depan. Ya kalau mau duduk di depan ya datangnya duluan gitu. Ya. Itu ada seorang tabi'in ya, namanya Sa'id bin Musayyab. Beliau adalah menantunya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sekitar 20 tahun. Itu Sa'id bin Musayyab dalam biografi beliau begitu disebutkan. Satu saat beliau sakit.
ketika sakit. Jadi beliau itu kebiasaannya, jadi beda sama kita banget ya. Jadi beliau itu datang ke masjid duluan, pulang belakangan. Kalau kita datang kan belakangan, pulang duluan. Ya kan gitu. Jadi kalau beliau nggak datangnya duluan, pulang belakangan. Jadi kalau datang duluan ke shop pertama, kalau pulang tuh udah sepi, baru pulang. Itu saya benar saya. Nah, karena sakit, otomatis beliau kan karena sakit jadi telat gitu. Itu sholatnya di belakang. Terus ada yang salaman, Assalamualaikum gitu. Kamu siapa? Loh, kata ininya tuh jamaahnya, guru nggak ngenalin saya. Saya nggak ngenalin saya. Ya nggak tahu saya katanya. Kenapa coba? Karena beliau tuh di depan terus, jadi nggak tahu siapa yang ada di belakangnya. Jadi 20 tahun tuh nggak tahu siapa yang sholat belakangnya. Kalau kita hafal bener tuh, sampai diapalin, apalagi ada tulisan macam-macam kaosnya sih, ya kan? Sekarang mau usil katanya, apa gitu, pulang apa, nggak pulang malu, nggak pulang rindu gitu kan? Ditulis di belakang di kaos kita lagi sholat, ini ganggu aja. Kalau mau sholat ya ditutup dulu lah gitu, ya kan? Ini kadang-kadang bikin, udah. Jadi kita apal bener siapa yang depan kita, ini gitu. Karena apa namanya sholatnya di belakang gitu ya. Jadi termasuk saya ini, masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa meniru ini pola hidupnya para salafus saleh, para pendahulu kita ya, tabiin itu, dulu tabiin senior, muridnya sahabat, yang menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Baik, jadi kita nggak usah nyelak-nyelak apa ya, kecuali dalam kondisi darurat. Contohnya di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram gimana kita nggak? Kalau kita katanya Ustadz kan nggak boleh ini gitu ngelangkahin pundak orang, dan itu ada hadisnya. Udah gitu apa namanya, terus ditungguin di depan pintu aja gitu. yang nggak bisa tawaf, nggak selesai bisa ketinggalan gitu. Ya nggak bisa. Kalau dalam kondisi seperti itu, yaitu darurat, ya darurat. Jadi insya Allah dimaklumi oleh Allah, ya kan? Orang jutaan haji itu kan, lah kok katanya nggak boleh, udah ditungguin aja gitu sampai bener-bener sepi. Yang nggak ada sepinya di Masjidil Haram, nggak ada sepinya Pak. Mudah-mudahan kita bisa haji dan umrah, amin, dalam keadaan sehat walafiat normal, amin. Ya nggak ada bencana, nggak ada musibah, nggak ada sehat, amin ya rabbal alamin. Ya. Ini udah mulai ini umrah ya kan, dan haji lagi di ini kan, mudah-mudahan semuanya lancar ya, menjadi haji yang mabrur. Wa yu'ti kulla julasaihi nasibahu. Rasulullah itu memberikan apa ya? Memberikan semua jamaah itu perhatian gitu loh. Jadi pandangan Rasul itu rata. Jadi semua itu merasa diperhatiin sama Nabi gitu loh. Yang pojok diperhatiin sama Nabi, yang kanan diperhatiin, yang tengah diperhatiin, yang kiri diperhatiin. Kalau saya, masya Allah, berat itu ternyata. Ya, apalagi kalau ada yang bening-bening ya. Ya, kalau ada pengajian itu kan ada ibu-ibu ya, Pak Haji Suranto jangan ketawa Pak Haji. Paham lah ya kan. Nah, itu makanya kalau panitia jangan kasih ibu-ibu gitu yang masih muda-muda dikasih di depan, kasihan ustadznya. Mau diliatin pusing, nggak diliatin pusing gitu kan. Udah kasih nenek-nenek gitu ya. Jadi biar pandangannya tuh kemana-mana tuh rata gitu. Tapi kalau cuma itu Pak, itu kadang-kadang kita namanya manusia ya, bukan malaikat gitu kan. Jadi iya nggak sadar gitu ya, di situ terus gitu. Kata sampingnya, Ustadz mah pilih kasih cuma begitu doang. Nah, tuh kan kena tuh. Ya, tuh. Kalau Rasulullah SAW wa yu'ti kulla julasaihi nasibahu gitu. Hatta la yasibu jalisahu anna ahadan akrama ilaihi minhu. Jadi Rasulullah tuh memperhatikan semua audien, semua jamaah sama rata. Sehingga tidak ada perasaan bahwa ada yang berpikir gini, dia mah lebih diberhati Nabi, nggak ada itu. Sallu ala Nabi Muhammad, itu luar biasa itu berat loh. Kalau untuk seorang orator, seorang mubalik, seorang dai, itu untuk bisa gimana sih dari awal sampai akhir gitu ya, dalam pelajarannya itu bisa rata gitu, semua itu merasa diperhatiin semua. Itu nggak gampang. Seorang jadi guru, muridnya 40 nih, 40-nya semuanya keperhatiin semua, itu berat, susah. Ada aja yang kadang-kadang ya dia namanya manusia lemah ya, bila kita itu, kecuali ini salah satu mukjizat juga. Ya Rasul itu bisa semuanya, merasa diperhatiin semuanya gitu. Tanpa diskriminasi, tanpa perbedaan sama sekali gitu ya. Wa man jalasahu, barang siapa yang mendekati Nabi gitu, duduk dengan Nabi, lihajatin karena ada keperluan konseling, dia pun curhat sama Rasulullah.
Sobarahu, Rasul sabar gitu. Ditungguin. Rasul nggak berdiri, duduk itu di depannya gitu, curhat, ya Rasulullah saya begini. Oh ya, Masya Allah, ya, gimana ya, apa yang bisa gitu Rasulullah SAW. Nanti sampai dia sendiri yang berhenti itu, orang itu, sahabat itu sampai selesai, udah dia izin pulang baru Rasul berdiri. Kalau saya mungkin udah pegel juga nih, kok nggak selesai ceritanya gitu. Udah maaf ya saya mau ini ada acara ini, bisa begitu. Tapi Rasul enggak, ditunggu Pak nih. Sabarahu hatta yakuna huwal munsarifu anhu. Ditunggu sampai tamu atau yang curhat itu dia pulang duluan. Dia izin pamit ya Rasulullah. Oh ya, baik, insya Allah mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah gitu-gitu. Selesai dia pulang baru Rasulullah berdiri. Ya, beda banget ya. Nah, itulah Rasulullah SAW. Supaya kita tahu bagaimana potretnya Nabi, jangan salah potret. Nanti kita juga mencitrakan yang jelek lagi. Ya kan, mengatasnamakan Rasulullah jangan sampai deh ya. Mengaku umatnya Rasulullah tapi suka ngancam orang, mengaku umatnya Rasulullah tapi ini begini, mengaku umatnya Rasulullah tapi benci sama orang, mengaku umatnya Rasulullah tapi diskriminatif itu, mengaku umatnya Nabi tapi tidak sesuai dengan perilaku Nabi, itu gimana? Nanti Nabi nggak mau ngakuin, walaupun dia ngaku-ngaku tapi Nabi nggak mau mengakui. Nanti waktu di Padang Mahsyar dan di Telaga Kausar Nabi nggak mau nengok. Ya Rasulullah, itu umatmu, kata malaikat Jibril. Lagi gini, la yaltafid di Sunan Tirmidzi dan Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Kenapa ya Rasul ditanya? Ada yang bertanya, Rasul kenapa? Li'annahum ahdatsu ba'daka, mereka ngerubah sunnahmu setelah engkau. Enggak ada. Jadi mereka ngerubah sendiri gitu. Paham ya? Jadi kita jangan ngerubah sunnahnya Rasulullah. Jangan merubah ajarannya Rasulullah. Ikuti ajarannya Rasulullah. Ya. Amin, mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnahnya Nabi, amin. Bisa menghidupkan, memperjuangkan sunnahnya Rasulullah. Fasaru indahu fil haqqi mutaqaribin mutafadzilina fihi bittaqwa. Jadi nggak ada perbedaan tuh antara jamaah sahabatnya Rasulullah, nggak ada dibeda-bedain sama Rasulullah. Semuanya sama di sisi Rasulullah. Dia lebih kaya terus lebih ini, enggak. Sama bagi Rasulullah, sama semuanya, mau kaya mau miskin semua sama. Maka hamba Allah semuanya, yang membedakan adalah kualitas takwanya. Inna akramakum di surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang banyak duitnya, yang bukan banyak materi, bukan berarti kita pokoknya gini banget, sinis banget sama orang kaya, enggak sama sekali. Silahkan cari uang sebanyak mungkin, silahkan, enggak dilarang. Dianjurkan kita zakat dengan uang, kita haji umrah dengan uang. Tapi ingat bahwa itu titipan sementara, bahwa itu adalah amanah, ya kan, yang harus dijalankan sesuai dengan peruntukannya. Itu maksudnya, bukan berarti dilarang, tidak. Tapi ketika memiliki, jangan ketergantungan, kegila-gilaan dengan dunia, itu maksudnya ya. Tidak dilarang, silahkan ya. Karena kita nggak bisa menguasai kalau kita nggak menguasai ekonomi. Ketika ekonomi sudah kuasai, kita nggak bisa apa-apa seperti sekarang. Mau nggak mau kita harus bangkit, masing-masing memberdayakan ekonomi berbasis masjid. Di masjid ini butuh apa? Cari jamaah. Ada nggak yang ini air? Ayo dari jamaah. Ada yang ini nggak, baik jasa maupun barang, barjas, usahakan dari jamaah. Jadi dari kita ke kita. Udah gitu, nggak usah banyak ini. Nggak usah banyak. Udah pokoknya dari kita ke kita. Nanti akan jaya, nanti akan maju, nanti akan berdaya di masjid. Amin. Ya, akan maju di masjid insya Allah. Amin. Ya. Dimulai dari kita dulu. Jadi butuh apa nih? Apa aja kita suplai sendiri, ya. Tapi harga jangan ini bersahabat lah, ya kan? Dari mentang-mentang jauh sendiri terus lebih mahal, jangan, ya kan? Itu yang penting continue, istiqomah, dia untung berkah, udah itu bagus ya. Jangan wah sekali langsung mumpung begitu mumpung akhirnya sekali doang itu nggak dipakai lagi. Itu ya karena dari perilaku kita. Majlisuhu majlisu hilmin wa hayain wa sabrin wa amanah. Majelisnya Rasulullah itu majelis yang penuh ketenangan, kedamaian, kesejukan. Kalau ngaji tambah ribut, kalau ngaji tambah pusing, nggak usah ngaji. Mohon maaf, kalau ngaji dengan saya nih, Ustaz saya ngaji dengan Ustaz kok tambah muma, tambah pusing gitu, tambah emosi, kalau mau nggak usah ngaji kalau gitu. Saya sudah berhenti aja kalau gitu, saya minta maaf. Berarti saya belum berhasil nih gitu. Tapi gimana kita mengaji supaya mengenal Rasulullah lebih dekat? Bagaimana kita bisa
istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, ajarannya Rasulullah SAW, tidak membenci siapapun, makhluknya Allah, ya, lemah lembut, sopan, ramah, santun, ya, berbuat penuh dengan kemanfaatan kepada siapapun, hambanya Allah. Nah, itu baru, ya kan. Nah. Terus la turfa aswatu. Jadi kalau lagi majelis Rasulullah tuh nggak ada yang berani apa ya, tenang gitu, Pak. Bahkan di sini wala tunsa falatatu, artinya tidak membicarakan aib-aib orang, tidak membicarakan aib orang dalam majelisnya Rasulullah, ya. Kemudian wala ya mutawadhi'in yata'atafuna bittaqwa, mereka saling apa ya, saling menghormati satu dalam kayak gini, salah sesama jamaah nih saling menghormati gitu ya. Jadi nggak gontok-gontokan, nggak apa namanya, musuh-musuhan dan seterusnya, ya, gara-gara apa gitu, medsos, postingan apa gitu, ya. Jadi menjaga sekali apa namanya kehormatan dirinya. Kemudian juga jadi seakan-akan di atas, jadi kalau Rasul sedang bicara itu di atas kepala sahabat itu kayak ada burung gitu, ka'anna ala ru'usihimut thair, seakan-akan di atas ubun-ubunnya itu ada burung. Apa maksudnya? Diem gitu, khusyuk sekali. Kan kalau ada burung kan gimana sih kalau burung ya? Kalau dia burung bergerak dia kan terbang kan? Berarti itu saking tenangnya itu. Kadang-kadang ada pengajian ngobrol sana, bikin ini siapa yang ceramahnya nih? Kok ceramah semua gitu, Pak ya? Ceramah semua gitu. Di sana ngobrol, di sini ngobrol, di sana ngobrol. Kalau Rasulullah SAW dalam majelisnya tidak ada suara kecuali Rasulullah. Nanti kalau sudah selesai Rasulullah baru ada pertanyaan, baru ada apa gitu, itu Rasul dengarin gitu. Dan Rasul tidak pernah memotong, mengkat perkataan orang. Gitu diselesai, sudah kalau dia nggak pernah apa dipotong di tengah gitu, tidak. Rasulullah SAW itu dari salah satu adabnya Rasulullah SAW, ya, dalam bicara. Kemudian wa yuwaqqiruna fihil khabir, menghormati yang tua, yang senior, menghormati yang tua. Wa yarhamuna shaghir, dan menyayangi yang kecil, yang masih muda, yang junior. Jadi yang lebih tua dihormati, yang lebih muda disayangi. Itu luar biasa itu. Ini semuanya nilai-nilai apa kenabian, nilai-nilai apa yang begitu luhur, ya. Wa yarfuduna dzal haja, dan mereka saling apa namanya menolong apa kebutuhan jamaahnya. Jadi kalau misalnya ini sakit, nanti ditengokin bareng-bareng, ya, gitu. Fasa'altuhu an siratihi sallallahu alaihi wasallam, saya juga pernah bertanya, kata Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, saya pernah bertanya kepada ayah saya Sayyidina Ali, ya, cucunya Rasulullah, ya, bertanya kepada ayahnya tentang terus kesimpulannya gimana Rasulullah itu dalam prinsip pergaulannya. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri, Rasul itu selalu senyum, murah senyum, ya Pak. Jadi kan ada hadisnya tuh, apa namanya, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau antal wajha akhika biwajhin talqin, walau antal akhaka biwajhin talqin. Apa artinya? Jangan pernah meremehkan, itu hadis, ya. Jangan pernah meremehkan perbuatan walaupun kecil gitu, walaupun sepele gitu. Contohnya apa? Anda bertemu dengan saudara Anda dengan wajah tersenyum. Itu kelihatannya sepele, ya, enteng, ya, tapi itu besar nilainya di pandangan Allah dan Rasulullah SAW. Oh ya, jadi kalau kita nggak, bahkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, kamu senyum dengan saudara kamu, dengan teman, dengan tetangga, itu adalah sedekah. Sedekah nggak mesti pakai duit gitu, ya kan? Saya nggak punya duit, saya pengen sedekah, gimana? Ya udah senyum aja, tapi jangan senyum sendirian di depan pintu situ, ya kan? Nanti sambil jalan senyum aja sendiri gitu. Nanti orang bilang, oh ini kenapa dia? Gitu. Maksudnya kalau ketemu orang gitu kan senyum gitu kan, jadi tidak mahal senyumnya, ya, murah senyum Rasulullah. Daimal bishr. Sahlal khuluq, Rasul itu gampangan. Humble, ya, istilahnya sekarang tuh humble. Jadi Rasul itu orangnya mudah bergaul, Rasul orangnya itu mudah, ya. Tapi bukan berarti gampangin terus apa namanya cuek kepada sesuatu yang ini, enggak. Maksudnya
mudah tidak mempersulit orang gitu. Rasul itu tidak pernah mempersulit orang, nggak mau Rasul nggak mau mempersulit orang. Ada istilah, kalau emang bisa dipersulit kenapa dipermudah? itu konsep yang salah, dibalik harusnya. Kalau memang bisa dipermudah kenapa dipersulit? Nah gitu ya. Mohon yang masih aktif dalam birokrasi, kalau bisa dicatat deh, ini quotes ya dari Rasulullah SAW sebenarnya. Jadi kalau memang bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu. Asik itu akan antum kalau bisa begitu, waduh mantep, itu mesti disenengin sama banyak orang, sama clean, sama nasabah, sama kalau dengan ini prinsipnya akan seneng gitu, banyak orang akan simpati dengan Anda itu ya. Khususnya di dunia pelayanan ya, servis, di dunia pelayanan publik ya gitu, baik di kantor atau di kementerian dan sebagainya ya, pokoknya birokrasi dan pelayanan, sektor pelayanan ini kalau pakai konsepnya Rasulullah Anda akan sukses, promosi jabatan naik terus itu insya Allah ya. Layinal janib, apa layinal janib? Layinal janib itu Rasulullah itu lembut, bukan galak, bukan keras Rasulullah SAW ya, lemah lembut Rasulullah SAW. Walaysa bifadhin wala ghalid. Rasul tidak keras, tidak galak, tidak kasar, bicaranya tidak kasar Rasulullah SAW, perilakunya lemah lembut. Itu yang membuat banyak masuk Islam, bukan karena ceramahnya tapi karena perilakunya Rasulullah ya, karena perilakunya Rasulullah, karena dakwatul lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perilaku yang baik itu lebih baik daripada banyak ngomong. Mohon maaf ya, saya itu banyak ngomong kita, jadi istilahnya apa ya, langsung aja deh, konkret gitu bahasanya gitu kan, orang bilang langsung aja konkret ya, aksi gitu aja, langsung dia sedekah dong, sedekah, tapi nggak pernah sedekah, langsung aja kasih gitu, orang lihat oh iya gitu, jadi langsung ngasih contoh ya. Jadi itu maksudnya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah berkata kasar atau menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain gitu. Walaysa bisakhab, Rasul tidak pernah mencela orang lain, mencaci maki orang lain, tidak pernah. Wala ayab, tidak suka Rasulullah menghina orang lain. Wala maddah itu apa? Tidak menyanjung orang berlebihan. Jadi mencaci maki nggak boleh ya, tapi menyanjung berlebihan juga nggak boleh. Ente tuh hebat ya gini, sampai gigi rontok gitu, GR ya, semua terbang aja tuh. Itu juga nggak bagus. Jadi sedang-sedang aja, biasa-biasa aja. Jadi kalau memuji orang jangan terlalu berlebihan, kalau ini mencaci ya jangan juga mencaci gitu. Jadi gimana ya, tengah-tengah, biasa gitu ya. Semua itu yang bagus itu adalah sesuatu yang biasa saja, yang sedang-sedang saja ya. Yataghafal amma la yastahi. Rasulullah itu pura-pura tidak tahu kalau ada sesuatu yang kurang berkenan gitu. Misal pernah gini, waktu pengantin baru Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah, waktu itu ketua DKM Pak, ini lagi hajatan ya Pak Bastian, itu pernah nanya ke saya, waktu itu ya, saya catat itu terus saya cari tentang Sayyidah Aisyah itu. Ya nantilah saya lain waktu, karena itu panjang, itu ada bukunya khusus juga. Bagaimana sebenarnya, apakah Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah itu kan umur 9 tahun, dalam dia habis itu 12, artinya masih usia kecil lah, itu gimana sebenarnya. Dan kemudian cuman di sini yang saya ingin menanyakan adalah pernah Sayyidah Aisyah itu, jadi ada tamu ya, ada tamu datang ke Rasulullah SAW. Apa itu? Jadi tamu datang ke Rasulullah, terus Sayyidah Aisyah itu bikin teh. Karena masih pengantin baru ya, begitulah mungkin pengalamannya, ada yang grogi gitu, grogi Sayyidah Aisyah. Terus jatuh gitu, nampan itu kan, bawa nampan ada tehnya, jatuh gitu. Itu Rasulullah itu pura-pura nggak tahu gitu, langsung tamunya itu diajak ngobrol gitu, jadi biar lupa gitu, mengalihkan gitu. Apa istilahnya sekarang? Mengalihkan. Ya, itu jadi akhirnya tamu itu juga akhirnya berarti ke Rasulullah nggak ini kan, ke Sayyidah Aisyah. Terus ya taghafa, ini maksudnya. Jadi kalau ada sesuatu yang
udah dimaklumi, ya kan, apalagi itu istri kita, jangan dipermalukan depan umum, ya kan, kemudian tutup aibnya, terus jangan bikin orang lain nggak enak gitu. Oh ya, jangan bikin orang lain nggak enak gitu. Jadi Rasul tidak nggak mau bikin orang lain tuh nggak enak gitu. Apalagi itu istri beliau. Jadi pura-pura ya taghafal amal sesuatu yang nggak ini udah. Pokoknya Rasulullah kalau melihat sesuatu yang ini, beliau biasanya kalau nggak kurang berkenan itu beliau melengos gitu. Nah, itu ada sesuatu. Tapi kalau ya, Rasul senang dengan sesuatu itu Rasul senyum, kemudian apa namanya ada kayak bahasa tubuhnya tuh bagus gitu. Ya, gitu ya. Jadi nggak banyak bicara gitu. Kita mau banyak ngomelnya gitu. Udah tambah ini aja tuh orangnya. Ya. Qad taraka nafsahu min salasin. Beliau meninggalkan dari 3 hal untuk dirinya. Apa itu? Ar-riya, pamer. Rasul tidak suka pansos. Tahu pansos kan? Nah, atau sekarang itu istilahnya flexing. Pernah dengar flexing? Jadi pamer kekayaan. Ada anak baru apa? Istilahnya itu baru kaya itu, ya kan? Orang kaya baru, ada orang kaya baru kan, langsung di selfie, di foto semua, habis itu di share gitu. Kayaknya orang lain tuh harus tahu semua, ini lo punya gue, ini punya gue gitu. Lah kenapa gitu? Di atas langit masih ada langit, di atas kamu tuh masih ada yang lebih tinggi dari kamu. Kamu punya kekayaan berapa? Baru misalnya apa namanya 1 T, ada yang punya 1000 T, gitu loh. Jadi untuk apa untuk apa gitu pamer gitu loh, dia flexing namanya ya istilahnya kalau nggak salah ya, flexing. Jadi mamerin kekayaan kemudian di share ke umum, ke medsos ya. Nah itu lagi tren ini kayak gini ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu ya, karena akan memaksakan kemampuan, biasanya nanti terjerat dengan utang, seterusnya dikejar-kejar sama ini. Jadi nah, karena apa? Karena tergila-gila diperbudak dengan tren gitu, gengsi dan seterusnya. Nggak usah gengsi Pak, nggak usah gengsi ya. Rasul apa adanya ya. Wal iksar, tidak mau memperkaya diri Rasulullah. Kalau mau gampang, Rasulullah udah ditawarin Uhud itu loh, jadi gunung emas, coba ditawarin jadi emas gunung Uhud berapa ton itu ya kan, tapi Rasul menolak itu. Enggak, saya ingin menjadi hamba Allah yang kadang lapar, kadang kenyang, puasa, kadang nggak puasa, sholat malam, istirahat, dan seterusnya. Manusia, gitu ya. Jadi nggak usah dipaksakan demi tren gitu. Waduh, gantungan kuncinya sampai miliaran, jamnya sampai pesen dulu, ya inden segala macam untuk ngurusin kuncinya doang, udah masya Allah. Sementara sampingnya ada yang sakit pakai BPJS atau sakit di rumah sakit belum bisa bayar, ya, nggak pernah kepikir, ya kan? Bola dibayar miliaran itu kakinya doang, ya kan? Gimana nggak ngiri tuh ya kan? Bola bukan hanya bola doang kan, olahraga kan banyak ya kan. Nanti oh, bener dia dibayar segitu gedenya, dikontrak begitu loh saya kata begitu akhirnya. Jadi jangan buat orang lain iri Pak. Sekarang ini kadang-kadang mohon maaf ya, jangan dipamerin kekayaan, itu bahaya ya. Sering sekarang kasus itu main HP di depan jalan gitu, dicambat sama orang. Kalau ibu-ibu nih, kalau aku dipamerin, jambret sama orang. Jangan bikin orang lain iri. Nah, itu Rasulullah SAW tidak mau membuat orang lain iri. Ya. Jangan dibuka itu. Kemudian apa? Wama la ya'nihi, dan Rasulullah tidak suka pada sesuatu yang tidak penting. La ya'ni, tidak manfaat. Ya, jadi kalau nggak manfaat ditinggal sama Rasulullah. Ya, kalau bapak ini misalnya lagi kongko apa, ngomongin orang doang, gosip, tinggal, masih banyak yang lain yang lebih penting. Mau kemana Mas? Saya ada acara, udah gitu aja, biar nggak tersinggung dia. Saya ada acara, udah. Ya kalau nggak penting, umur kita habis Pak. Kata Imam Ghazali, kita untuk tidur aja udah berapa coba dalam hidup kita, untuk tidur aja habis waktu kita. Lah kalau 8 jam kali, kalau umur 40 tahun, 40 kali 8 berapa? Ya kan, kali berapa? Habis waktu kita buat tidur dulu, belum makan setengah jam, tidur 8 jam, ini habis lah. Buat baca Qurannya mana, buat ininya mana gitu ya. Kalau dihitung-hitung itu loh, pikirkan itu ya. Oke. Wa tarakan nas min salasin, dan Rasul juga
melarang atau meninggalkan 3 hal yang lain, yaitu kana la yadhummu ahadan, Rasul tidak pernah menghina orang, wala yu'ayyiru, tidak pernah mengecilkan meremehkan orang, wala yatlubu aurata, tidak, Rasul tidak kepo. Atau kepo kan, kepo gitu, paparazi gitu, jadi mana aja, kenapa ya dia gitu, kenapa ya dia gitu, lah apa urusan ente gitu, apa urusan anda gitu. Ya, ada orang begitu, itu Rasul tidak suka. La yatlubu auratahu, Rasul tidak suka mencari-cari auratnya, aibnya orang lain. Ya, aib diri kita sendiri. Beruntunglah, kata Rasulullah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk ngurusin aib diri sendiri daripada ngurusin aib orang lain. Tapi biasanya kita lebih suka ngurusin aib orang lain daripada diri sendiri. Bener gak? Gajah di pelupuk mata kagak kelihatan, tapi semut di mana? Memang semut kelihatan itu di seberang lautan kelihatan ya. Nah gitu ya. Oke. Ya. Nah nih, wala yatakallamu illa fima yarju sawabahu. Rasul tidak pernah bicara kecuali sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat. Bicara Rasul singkat padat. Ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah wejangan. Selesai, 2 kalimat. Ad-dinul muamalah, kata Rasulullah. Agama adalah pergaulan. Singkat banget, singkat padat, tapi tafsirannya, penjelasannya nggak habis-habis. Gitu. Kalau kita ngomong banyak, yang diambil sedikit. Ngomong 1 jam. Kalau dicari di notulen, di notulasi, yang bisa diambil tuh pentingnya cuma 5 menit dari 1 jam. Tapi kalau Rasulullah sebaliknya, bicara sedikit tapi yang diambil banyak. Bicara sedikit tapi hikmahnya, pelajarannya, pesan-pesan nabawinya banyak. Tidak pernah berhenti. Ini tidak pernah berhenti. Sahih Bukhari penjelasannya terus sampai hari kiamat. Al-Quran dan hadis seperti itu ya. Oke, ini terakhir. Wala man takallama indahu ya ansatu lahu hatta yafruhu hadisahu. Jadi kalau ada yang sedang bicara, Rasul berdiam mendengarkan, nggak ngomong semuanya ya Pak, nanti ada waktunya. Nah, ini giliran waktunya, silakan yang mau bertanya. Jadi Rasulullah SAW tuh masih ada, jadi proporsional, semuanya tuh ada haknya, semuanya ada waktunya gitu ya. Jadi ketika beliau bicara ya diem semua jam. Ketika beliau sudah berhenti, selesai, silakan ada yang mau bertanya, nanti Rasul mendengar sampai selesai dia. Jadi nggak ada tuh saling motong pembicaraan, mengangkat pembicaraan ya. Itu semuanya jadi rapi, disiplin, indah ya majelisnya Rasulullah SAW dan pergaulannya ya, muamalatnya Rasulullah SAW. Ya ini ini kesimpulan dari sirahnya Nabi. Kemudian nanti di bab ketiga tentang Isra dan Mi'raj pas di bulan Rajab insyaallah. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab dan diberkahi bulan Sya'ban dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Di Musnad Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW kalau sudah idza dakhala Rajab yaqul, Rasulullah kalau sudah mulai masuk bulan Rajab, beliau selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban atau ruwah ya, istilah yang Betawi, dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya, amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanyakan ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada satu riwayat Ya. Nabi itu kan kagak mau dihormati Iya. sama sahabat, tapi di riwayat lain ketika Nabi hijrah ke Yatsrib, Nabi kan hijrah itu terakhir belakangan. Itu sambutan sahabat-sahabat yang bersama di Yatsrib, sama sahabat-sahabat pendekat ini kan begitu Ya meriah. hormatin Nabi lah. Iya. Riwayat itu kayaknya bertabrakan. Bertentangan ya gitu. Oke. Baik. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Abdurrahman, Masya Allah, makasih banyak. Pertanyaannya bagus. Ada
kelihatannya ya secara kasat mata gitu ya, kayak ada pertentangan gitu, ada kontradiksi antara riwayat yang mengatakan di dalamnya Rasulullah SAW mengatakan apa, la taqumu ya kama yaku la taqumuli kama taqumul ajim limaulahum. Kalian jangan kalian jangan berdiri waktu saya datang, jangan berdiri sebagaimana orang-orang non Arab gitu ya, artinya orang Persia menghormati rajanya gitu sampai ini gitu loh. Nah, tapi waktu di Madinah, betul, waktu di Madinah Rasulullah SAW itu hadisnya Sahih Bukhari, itu orang-orang remaja, putra putri, masyarakat itu naik ke loteng, ada yang naik ke atap, ada yang berdiri di pinggir jalan menyambut gitu. Bahkan di dalam riwayat di Sahih Bukhari dikatakan mereka menyuarakan atau ini kan tola'al badru alaina, tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu dilakukan mereka menyambut Rasulullah, marhaban, selamat datang wahai Rasulullah, kami sudah rindu dengan engkau ya Rasulullah. Bahkan mereka minta salaman. Anda bayangkan kayak ada, mohon maaf ya, kayak artis gitu, ini podok disuruh podok, Rasul lebih dari itu. Mereka pengen, bahkan semuanya berebut untuk mampir ke rumahnya ya, semua berebut mampir ke rumahnya Rasul. Wah, gimana ini caranya? Rasul tidak mau menyinggung, semuanya pengen mampir. Sudah, kata Rasul begini saja, semuanya ngacung, ya Rasulullah mampir ke rumah saya, singgah ke rumah saya, karena mereka yakin kalau Rasul mau singgah ke rumahnya dan sholat di dalam rumah itu rumah akan bercahaya, rumah akan berkah, bahasanya hoki gitu. Akhirnya gimana nih? Udah kata Rasul begini aja, khallu an-naqata fa innaha ma'murah, biarin saja saya ikut onta saya karena dia sudah diperintahkan oleh Allah, saya mengikut dia aja, kata Rasul gitu. Alasannya biar gak nyinggung kan, kalau Rasulullah tersinggung ini. Kalau akhirnya apa coba, itu onta pinter juga lagi ya, ontanya Nabi ya kan. Dalam riwayat namanya bulbul kalau salah ontanya itu. Jadi ontanya pinter juga, cerdas ontanya. Jadi dia di setiap penduduk Madinah itu berhenti itu onta, berhenti gitu, diem ya kan. Wah, senang banget itu sahibul rumahnya gitu kan, tuan rumahnya, wah di sini nih mampir Rasulullah SAW. Ternyata berdiri lagi dia, lanjut lagi tuh ontanya, terus begitu. Ada sekitar 200-an rumah. Jadi itu ontanya begitu. Terakhir onta itu diem di depan rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an-Najjari. Ternyata beliau adalah pamannya Rasulullah dari pihak ibunya. Jadi di situ ontanya tuh udah diem terus duduk lagi ngedeprot itu, ya kan? Lama di situ. Ya kata Rasulullah, saya ikut aja dengan onta saya. Ya ternyata itu pamannya Rasulullah ya. Jadi semuanya merasa diperhatikan sama Nabi Muhammad. Jadi terus apa ada pertentangan? Tidak ada. Tidak mungkin terjadi bentrokan, perlawanan, pertentangan antara Quran dengan Quran, antara hadis dengan hadis, antara Quran dengan hadis, antara hadis dengan Quran. Mana dalilnya? Di surat An-Nisa. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran dan hadis bukan dari Allah, pasti akan bertentangan. Tapi karena dari Allah dan Nabi, tidak bertentangan. Terus gimana? Itu ada konteksnya. Orang dulu, orang Persia itu kalau sama rajanya itu kelewatan, merangkak, mau diapain aja, mau diperbudak, mau, saking kelewatan, over dia. Ada bahkan di antara mereka yang mengkultuskan. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Tapi kalau memuliakan Nabi, menghormati Nabi, itu sebuah tuntutan dan sebuah perintah Allah. Jadi Nabi yang dilarang oleh Nabi, enak ya Pak. Jadi ketemu di situ ya. Jadi nggak ada pertentangan, tidak ada konteksnya masing-masing ya. Ada asbabun nurutnya, ada kronologinya, ada latar belakangnya. Jadi yang dilarang tuh kalau mengkultuskan, tapi kalau menghormati, memuliakan, mengagungkan Rasulullah, itu wajib Pak. Kita mencintai Rasulullah wajib itu. Yang dilarang itu mengkultuskan Nabi. Ya, itu yang dilarang. Bedakan antara kultus dengan cinta.
Bedakan antara kultus dengan memuliakan dan menghormati. Ya, Nabi tidak melarang. Makanya yang dilakukan oleh penduduk Madinah waktu mereka berdiri menyembah, Nabi tidak marah. Nabi senyum karena mereka tidak mengkultuskan Nabi. Mereka menghormati Nabi, mereka memuliakan Nabi. Itu perintah Al-Qur'an. Banyak ayatnya. Di surat Al-A'raf 157, alladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wa tabau nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, memuliakan Nabi, membela Nabi, mempertahankan, memperjuangkan, menghidupkan sunnahnya Nabi, mengikuti sunnahnya Rasulullah, itulah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah dalam pertemuan yang berikutnya dengan tema Isra Mi'raj, belajar dari Isra Mi'raj, hikmah Isra Mi'raj, pelajaran dan kesan dari Isra Mi'raj yang ada dalam kitab ini. Nanti ulasannya begitu luar biasa yang mungkin kita jarang dengar. Ya, ada itu saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat kajian ini, menambah cinta kita kepada Rasulullah, menambah iman kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita mengakui umatnya Nabi dan Nabi mengakui kita. Mengakui dan diakui Nabi, mencintai dan dicintai Nabi, merindukan Nabi dan dirindukan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.